El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengamenkan Bapa, berkat melimpah dalam kehidupan kami. Juga di pagi ini Tuhan, kami tahu firman-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, bahwa firman-Mu pelita bagi kaki kami Tuhan di pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu pagi ini Tuhan, sebagai pelita bagi jalan kami, sebagai Tuhan penerang dalam kehidupan kami Bapa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya Bapa. Itulah doa kami, itulah pengakuan kami di pagi ini Tuhan, bahwa firman-Mu pelita bagi kaki kami Tuhan. Waktu kami dalam persoalan hidup, kami tahu Tuhan, Engkau akan buka jalan, karena kami tahu janji firman-Mu pagi ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya.
Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Wid. Thank you Jesus. Kami selalu ingin bersama dengan Engkau ya Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bersamaku di setiap musim hidupku. Thank you Jesus. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagi kami semua. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan suara-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak mengerti apa-apa ini dan yang penuh dengan dosa ini. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Suara saya jelas ya? Jelas, lambaikan. Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Hening, Pak Gianni, Pak Widoyo, Bu Hening yang sudah menjadwal saya. Jadi beberapa bulan ini saya tidak menjadwal, tetapi saya dijadwal kita. Ada beberapa kali saya batal menjadi WL, batal pelayanan. Hari ini saya mau sampaikan, selama saya ditinggal oleh istri saya, kondisi kesehatan saya tidak lebih baik gitu. Namun saya berusaha untuk menjaga kesehatan dengan suplemen segala macam. Bahkan yang dulunya tidak pernah gym, sekarang saya ikut gym segala macam ya. Saya sadar kalau saya adalah manusia biasa ya, yang masih hidup dengan daging gitu. Walaupun kita belajar hidup di dalam roh dan kebenarannya Tuhan, tetapi kadang-kadang kita sering lupa dengan apa sih kebenarannya Tuhan. Kita sering lupa
bahwa kita adalah manusia biasa. Kadang keadaan tidak bisa kita terima, kita lupa kita adalah manusia biasa. Kita berpikir kita seperti malaikat, kita berpikir kita seperti dewa yang akan hidup selama-lamanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingat ayat favorit saya, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, selalu saya ingatnya memperoleh hidup yang kekal. Tetapi hidup yang kekal itu, saya lupa kalau hidup yang kekal itu adalah di alam roh yang berikutnya. Bukan hidup secara daging yang dikekalkan. Saya tadi malam diajak sama anak saya untuk memasak, tapi tidak jadi karena dagingnya masih di dalam kulkas, jadi frozen. Jadi kalau mau dimasak, dikeluarkan, harus dicairkan, nunggunya agak lama. Sementara kita pulangnya sudah agak malam. Jadi daripada masak nanti kemalaman, ya, saya bilang sama anak saya, kita makan di luar saja. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya jadi ingat kalau kita mau kekal di dunia ini, daging kita itu seperti daging frozen. Itu saja daging yang mati gitu. Yang tidak membusuk di dalam kulkas, tapi itu daging yang mati. Kalau daging yang hidup itu belum bisa kekal. Nah, sering acap kali kita tidak ingat membaca ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Nah, seringkali kita berpikir dengan keegoisan kita sendiri. Kita berkata, kalau Yesus datang untuk menyelamatkan kita, yang sakit disembuhkan dong, yang miskin diperkaya dong, yang bermasalah dalam keluarganya dipulihkan dong, gitu. Sekarang saya sadar, mukjizat yang selalu kita lihat, kalau sakit disembuhkan, masalah dipulihkan, miskin diperkaya, itu adalah mukjizat sesaat. Toh kalau jadi orang kaya, emang waktu meninggal dibawa, tidak bawa apa-apa. Kalau mukjizat kesembuhan, itu di Alkitab mencatat beberapa yang mengalami mukjizat kesembuhan, bahkan yang mati dibangkitkan. Toh mati lagi toh. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ternyata saya baru sebenarnya sadar enggak, tapi selama ini kita menjadi pelaku firman yang sangat sombong, dengan iman yang sombong, seakan-akan kita ini orang beriman. Tetapi begitu ditimpa masalah,
hati saya itu hancur berbulan-bulan. Sekarang saya baru sadar dengan firman Tuhan ini bahwa hidup yang kekal adalah menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bukan seperti egonya. Jadi kasihnya manusia dengan kasihnya Tuhan itu beda. Kasihnya Tuhan itu ada kekekalan dan menuju kekekalan. Kalau kasih manusia itu tidak akan kekal dan pasti ada kematian untuk memisahkan. Saya sempat mikir, kalau saya tidak memikirkan istri saya, berarti saya nggak sayang dong, saya pikir begitu. Ternyata itu salah. Justru kasih, kita mengasihi istri kita atau suami kita, kalau dipanggil Tuhan, kita harus belajar untuk mengikhlaskan. Itu perlu belajar. Dulu saya nasihatin orang itu mudah. Ketika menimpa diri kita sendiri, kita tidak bisa menasihatin kita sendiri. Yang benar adalah kita membaca firman Tuhan dengan tekun, dengan hati-hati, dengan merenungkan kembali firman Tuhan, baru bisa mengerti apa sih keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita buka di Matius 10. Matius 10 ayat yang ke-34. Di sini firman Tuhan ini sedikit sadis, tapi inilah kasih Tuhan. Perikopnya saja, Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikut Yesus? Ya. Yesus itu membawa pemisahan. Artinya apa? Segala ego-ego, segala keinginan daging, segala kasih yang manusiawi itu akan dipisahkan supaya kita tertuju hanya kepada Tuhan. Ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi, di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Itu saya sudah alami. Anak perempuan dari ibunya, ya istri saya. Menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Bayangkan. Saya renungkan. Musuh adalah orang-orang seisi rumah. Jadi kalau kita terlalu dengan ego mengasihi orang tua kita, ibu kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, seisi rumah. Seisi rumah itu bahkan isi-isinya. Ada orang mungkin lebih mengasihi koleksinya daripada istrinya, bisa. Ada orang lebih mengasihi hobinya daripada istrinya. Misalnya hobinya
naik motor gitu, dia lebih sayang motornya daripada istrinya. Istrinya disenggol orang dia nggak marah, motornya kesenggol istrinya dia marah, minta ampun. Saya percaya Pak Wid gak begitu, karena Pak Wid punya motor gitu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya sering dengar pendeta berkata, Tuhan itu jealous kalau melihat kita mengasihi yang lain daripada Tuhan. Dulu saya pikir, kok Tuhan jealous? Ternyata jealous, iri itu gak selalu negatif gitu. Iri itu karena Tuhan lebih mengasihi kita, seperti yang di Yohanes 3 ayat 16. Karena kita mau diselamatkan. Kalau saya terus-terus hidup di dalam kesedihan, terus hidup di dalam keegoisan saya, bagaimana saya bisa selamat? Kerja malas, berdoa malas, ketemu orang malas, mau bangun pun rasanya malas gitu. Tapi justru saya mau tidur saja pun susah lelap. Nah, saya beberapa minggu ini baru bisa tidur dengan benar-benar bisa lelap setelah saya renungkan kembali firman Tuhan ini. Ayat yang ke-37. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Saya renungkan kembali. Saya mengalami hidup yang sedikit salah. Terlalu mengasihi keluarga. Bukan gak bagus, bagus. Cuma maksudnya kalau terlalu itu jadi satu kekhawatiran yang tinggi. Nah, itu artinya terlalu. Bukan seperti lagu Roma Irama, terlalu, bukan begitu. Ya, artinya terlalu mengasihi itu jadi overprotective. Dulu istri saya mau naik taksi saja saya nggak kasih, kecuali terpaksa. Sampai saya benar-benar nggak bisa. Kalau saya bisa, saya pasti antar. Dia mau nyetir mobil saja, padahal ada SIM, sudah bisa nyetir, saya nggak kasih. Saya cuma mikir, nanti kalau pecah ban di jalan gimana? Takut dia nggak bisa ganti ban. Nah, itu overprotective. Apakah itu kasih? Enggak. Sekarang saya baru sadar. Makanya begitu kehilangan, saya juga over. Sampai saya tidak bisa melepaskan gitu. Sampai hari ini saya juga masih, kalau saya ingat Pak Kianli, saya selalu bilang, Pak Kianli tolong doain saya. Karena sampai hari ini kadang-kadang saya kalau
nyanyi lagu gereja itu saya masih nangis mengingat almarhum. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ngomong sih gampang. Sampai saya bilang sama teman saya, ada beberapa teman saya yang menasihati saya bilang gini, saya tidak perlu nasihat. Saat ini saya perlu orang yang duduk bareng saya, nangis sama-sama saya lebih puas, saya bilang. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya pikir anak saya kuat. Mereka tersenyum di depan saya. Tiba-tiba satu malam anak saya terbangun. Anak saya yang kecil. Dia terbangun, dia datang cari saya, dia bilang. Dia ingat mamanya. Dia peluk saya, dia nangis. Ternyata memang benar, saya butuh orang yang menangis bersama-sama saya. Begitu dia menangis, malahan saya mau ikutan menangis pun jadi gak bisa gitu. Malahan saya menasihati anak saya. Saya bilang, sudah, mami sudah bahagia di surga. Dan saudara kasih dalam Tuhan, disitulah Tuhan memberikan satu hikmat ya, untuk saya buka kembali firman Tuhan ini, Matius 10 ini. Saya jadi merenungkannya sehingga nasihat itu benar-benar harus nasihat yang tajam, yang dari Tuhan. Ini nasihat yang tajam dari Tuhan. Ia berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya. Kejadian yang saya alami ini adalah pikul salib. Kalau tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Inilah nasihat yang sangat tajam. Kalau teman-teman saya yang nasihati saya nggak bisa terima, nggak mempan. Saya bilang, jangan nasihati saya. Lebih baik engkau nangis bersama-sama saya. Susah kan kalau teman kita. Bagaimana ia bisa menangis bersama-sama saya, orang dia tidak mengalami seperti yang saya alami. Ketika saya melihat anak saya menangis, saya malah bisa menasihati dia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan dengan segala cara, dia bisa utus siapa saja, orang yang terdekat yang diutus. Akhirnya saya pikir cuman saya yang memikirkan istri saya. Rupanya anak saya juga ikut memikirkan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita lanjut ayat yang ke-39. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kalau orang yang kehilangan nyawanya dan dia percaya itu karena Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, hidup adalah Kristus, mati untung. Itu benar-benar terjadi. Bukan untung mati ya. Kalau orang suka bilang sama saya, nasihatnya begini, daripada dia sakit ya kan, sekarang kan dia sudah gak sakit.
Nah, itu bukan mati untung, itu untung mati. Jadi saya bilang, saya tidak pengen lagi mendengar seperti itu. Itu perkataan hiburan. Jadi saya sekarang juga begitu. Jadi kalau ketemu orang sakit meninggal, saya nggak bilang lagi, ya daripada dia sakit, ya kan? Enggak. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita rubah. Kita jangan berkata begitu lagi. Nanti itu bukan mati untung, tapi itu jadinya untung mati. Jadi kita harus wise ya, harus lebih bijaksana lagi menanggapinya. Bukan untung mati, tapi mati untung. Artinya begini, lebih baik kita berkata, mau sakit kek, gak sakit kek, semua manusia itu meninggal. Ada orang tidak sakit, kesenggol bajai meninggal. Ada orang gak sakit, jatuh dari tangga meninggal. Ada orang gak pernah sakit jantung, tiba-tiba serangan jantung, meninggal. Sama aja. Jadi bukan meninggal itu bukan cuma meninggalkan sakit. Jadi kalau bilang meninggalkan sakit, dia sekarang sudah gak sakit. Kesannya untung dia mati. Gak begitu. Jadi kalau mati untung adalah setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia berjalan sampai garis finish. Itulah keuntungan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya lambaikan tangan. Saudara kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-38 mengatakan harus memikul salib. Dan ayat yang ke-9 berkata, barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangannya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ketika kita menjadi pengikut Tuhan yang setia, maka setiap orang melihat kita seperti melihat Tuhan. Maka orang bisa menyambut kita seperti menyambut Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan. Percayalah, kita setiap pagi berdoa, setiap pagi mencari wajah Tuhan. Bukan lagi mudah-mudahan, tetapi percayalah ada wajah kemuliaan Tuhan yang Ia impartasikan kepada kita. Maka di dalam kegelapan orang akan melihat ada terang di wajah kita, karena Yesus menerangi kita dengan wajahnya. Ayat yang terakhir berkata, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara kasih dalam Tuhan, bayangin, kita tidak perlu overprotective terhadap anak kita, istri kita, suami kita. Tetapi Tuhan jauh lebih overprotective. Kadang kita pikir kok Tuhan gak lindungi kita. Tuhan itu jauh lebih overprotective. Bahkan orang yang memberikan secangkir air saja kepada kita, Tuhan akan membalasnya. Artinya semua diperhitungkan. Kalau kita mengakui kita sebagai pengikut Tuhan, bahkan orang yang memberkati kita pun, ia terberkati. Luar biasa kan? Ayat ini kita tidak pernah merenungkan sampai ke situ kalau kita tidak mengalami masalah.
ketika saya mengalami masalah, saya renungkan, apa sih? Nah, nasihat saya adalah, mari saudara kasih dalam Tuhan, jika kita mengalami masalah apapun, sekecil apapun, sebesar apapun, sedahsyat apapun, sekuat apapun yang menimpa kita, percayalah, kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan, maka kita akan menjadi berkat bagi setiap orang. Terakhir, saya sedikit memberikan kesaksian. Saudara kasih dalam Tuhan semua pernah dengar saya mengalami mujizat ketika pandemi COVID, orang mau cari kerja susah. Saya lagi duduk-duduk di rumah dengan istri, berkaraokean, nonton TV. Tiba-tiba saya ditelepon, dibutuhkan tenaga saya. Bahkan sudah dibutuhkan seperti minta tolong sama saya. Sampai hari ini saya diberkati. Sampai hari ini saya masih bertugas. Walaupun proyek saya belum jadi, tapi masih berusaha. Dan tim kami ini penuh dengan optimis, penuh dengan iman, melangkah dengan iman, melangkah dengan yakin kalau Tuhan ikut campur tangan, melangkah dengan melibatkan Tuhan setiap saat. Ini suatu hal yang penuh dengan mujizat. Kalau Tuhan kirim yang tanggung-tanggung, yang seperti dulu saya ikut ke Samarinda, itu bos yang tanggung-tanggung gitu. Begitu pandemi sudah koid, langsung gulung tikar. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini dalam COVID kita berjalan, sampai COVID-nya yang meninggal masih diberkati sampai hari ini. Ini satu mukjizat yang besar. Dan yang lucunya, orang-orang yang dikirim Tuhan dari luar negeri semua bertemu dengan saya. Mereka begitu percaya dengan apa yang kami sampaikan. Hanya butuh waktu sebentar untuk menyelesaikan semua perizinan-perizinan yang ada. Kita butuh doa yang lebih serius lagi. Saya minta nanti semuanya mendoakan saya agar proyek yang saya tangani, izin-izinnya semua segera terpenuhi. Saya tidak pernah minta untuk mendoakan itu. Itulah kesombongan iman saya. Hari ini saya berserah kepada Tuhan. Tolong doakan. Jadi proyek yang saya jalani semuanya sudah benar. Hanya izinnya. Tapi saya percaya ada hikmahnya. Kalau hari itu izinnya segera-segera diberikan, mungkin akan melanggar semuanya. Karena saat ini semua yang mendapat izin dengan mudah itu lagi diperiksa semua, lagi ditangkap-tangkepin semua. Ternyata mereka memperoleh izin dengan mudah itu salah semua gitu. Ada unsur KKN segala macam. Sementara kita melangkah bersama Tuhan, jadi agak sulit. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat, walaupun sedikit lambat. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur apa yang Engkau sampaikan
Hamba-Mu tidak khotbah hari ini, tetapi hamba-Mu ini hanya berkeluh kesah. Namun kami berkeluh kesah di dalam firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Apa yang selama ini tertulis belum tentu kami mengerti, tapi pagi hari ini kami mengerti bahwa Engkau memberkati kami, bukan hanya kami, tetapi orang yang memberkati kami pun bahkan hanya memberikan secangkir air. Engkau turut berkati mereka. Artinya, setiap orang yang percaya kepada Engkau akan menjadi berkat bagi setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan Pak Kenny. Terima kasih Pak John untuk firman yang disampaikan pagi ini. Firman yang luar biasa yang mengingatkan kita untuk kita selalu Saya doa percaya dulu, kepada Bu. Tuhan. Ya, Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi ini kami datang kepadamu, menyembahmu, memujimu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Dan kami boleh mendengar suara-Mu pagi ini lewat Pak John Winata yang mengingatkan kami Tuhan untuk selalu berserah kepadamu Tuhan, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, sungguh baik terhadap kami Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami Tuhan. Tuhan, Polri harus mewaspadai kepentingan elektoral di tahun politik ini. Politik harus netral agar tidak terjebak dalam pusaran konflik sosial. Kami berdoa agar masyarakat juga dilibatkan untuk mencegah Polri tak terjebak dalam pusaran politik dan agar ada pendekatan humanis untuk mencegah terjadinya gesekan antara polisi dengan masyarakat. Ya Tuhan, berikan hati Polri ini Tuhan untuk tidak terbawa arus oleh para politik Tuhan untuk menjalankan tugas mereka Tuhan, sehingga mereka mempunyai sikap bijak Tuhan terhadap masyarakat Tuhan untuk menghadapi tahun politik ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai para Polri ini Tuhan untuk mengamankan, menjaga, melindungi masyarakat Tuhan. Bukan untuk menekan, bukan untuk mengintimidasi Tuhan. Tapi Tuhan mereka melindunginya Tuhan masyarakat daripada kejahatan-kejahatan politik yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, para Polri untuk bisa menempatkan dirinya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Terima kasih. Demikian kami juga berdoa Tuhan untuk TNI Angkatan Darat mengerahkan sebanyak 115.000 personel yang disebarkan di TPS di seluruh wilayah Indonesia dalam pengamanan pelaksanaan pemilu 2024. Sempurnakanlah Tuhan pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah ini agar pemilu 2024 berjalan sukses dan aman serta terkendali. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah sediakan para tentara ini Tuhan untuk menjaga TPS ini Tuhan, sehingga apa yang akan dilakukan dalam pemilu nanti Tuhan, semua berjalan dengan lancar dan aman dan sukses Tuhan. Tidak ada hal-hal yang mengacaukan acara pemilu ini Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menempatkan tentara-tentara ini Tuhan, bala tentara malaikat di surga Tuhan, untuk memagarinya Tuhan, dijauhi daripada roh-roh jahat yang ingin mengacaukan pemilu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Angkatan Darat ini juga Tuhan siap siaga Tuhan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu dan mempunyai roh takut akan Engkau dan mereka benar-benar melindungi masyarakat Indonesia ini Tuhan dari segala kejahatan apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua ini doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk memperoleh kehidupan yang kekal kami harus belajar berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan
Engkau memberkati kami semua TDP yang ada di saat ini Tuhan Yesus, di tempat kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, segala pergumulan, segala kesulitan apapun yang kami hadapi Tuhan, Kau membuka jalan, Kau mau turut campur tangan Tuhan, sehingga kami juga memperoleh segala sesuatu apa yang Tuhan miliki, dan kami juga akan mendapatkannya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini kepadamu. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak untuk renungan di pagi ini. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh besar, kemana kami harus melangkah ya Bapak. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodahi hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, kami sangat mengerti Tuhan betapa Engkau sangat mengasihi kami. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap setia taat kepadamu ya Allah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah menelantarkan kami. Engkau sangat mengasihi kami. Karena itu saat ini Tuhan kami bersama dengan seluruh teman-teman kami. Kami juga berdoa memohon kepadamu
untuk tanah air yang Kau cintai ini ya Tuhan, Indonesia. Sangat membutuhkan kasih sayang daripadamu dan sangat membutuhkan pemimpin yang konsisten dan berani dalam mengambil keputusan dan mengambil resiko. Pemimpin yang berani berhadapan dengan siapapun. Pemimpin yang berani menghadapi negara manapun untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sangat mengerti Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berilah kepada kami Tuhan pemimpin yang mempersatukan, yang mau melayani rakyat dengan kemampuan bekerja yang daripadamu Tuhan, untuk makro dan mikro dan bekerja secara detail. Bapa, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memilih, bukan kami, tapi Engkau Tuhan yang menetapkan, seperti Engkau juga menetapkan Raja Daud untuk memimpin Israel. Terima kasih ya Tuhan. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa agar ada kesatuan hati para hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia ini terutama ya Tuhan. Untuk saling bersama-sama bersatu di dalam hati, pikiran, dan mulut bibir untuk menghadapi kondisi menjelang pemilu ini. Jangan biarkan Tuhan hal-hal yang lain dalam dunia ini mempengaruhi para hamba-hamba-Mu, tapi biarlah mata kami dan seluruh hamba-hamba-Mu tertuju hanya kepadamu. Karena kami tahu pemilu saat-saat ini Tuhan tidak mudah bagi seluruh bangsa ini untuk menghadapinya. Kami serahkan semua ke dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas semuanya, yang mengasihi kami, dan kami mohonkan kemurahan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi semuanya. Dalam Puji Tuhan. Kita boleh sama-sama tadi sudah mendengar suara Tuhan dan sudah memuji menyembah Tuhan yang dibawakan oleh Pak Widoyo. Terima kasih Pak Widoyo. Terima kasih juga Pak John Winata pagi ini memberikan berkat buat kita semua lewat renungan dan kesaksiannya. Pagi ini Pak John mengupas tentang Yohanes 3 ayat 16 dan 17 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saudara, tadi digarisbawahi oleh Pak John Winata, hidup yang kekal adalah menyerahkan semuanya hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita bicara memang enak, saudara, tapi bagaimana kalau kita mengalaminya? Kita belajar ikhlas. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, jangankan kita hilang manusia, kita hilang barang saja kita kepikiran terus. Hilang barang aja kita merasa sedih. Apalagi kehilangan manusia. Apalagi kehilangan orang yang dikasihi kita di dunia ini. Tentu berat pasti apa yang dialami Pak John Winata, di mana belahan jiwanya pergi meninggalkan dia, itu sangat berat. Sudah pasti. Tidak mungkin secara manusia kita ditinggalkan lalu happy, lalu kita senang, tidak. Tapi di balik semua ini, Tuhan mengharapkan kita untuk apa, saudara? Untuk kita mengikhlaskan apa yang ada kepada kita. Untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kita harus berserah penuh kepada Dia. Bagaimana caranya, saudara? Kita sebagai manusia hidup di dalam daging. Kita masih daging. Seperti apa yang dikatakan Pak John Winata tadi.
daging dalam frozen aja, terus dia segar, nggak membusuk. Ini sangat memberkati sekali ya Pak John, untuk mengingatkan pada kita betapa dalam kehidupan kita sehari-hari kita sangat mengasihi keluarga kita, overprotective, baik terhadap anak, terhadap keluarga. Itu memang yang sehari-hari tentunya saudara-saudara juga pasti mengalaminya. Saudara-saudara juga pasti hal seperti ini. Saudara pasti melakukan selama kita masih di dunia ini. Tapi apa yang kata firman yang seperti di Matius di Matius 10 ayat 34 yang tadi Pak John katakan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab akan datang untuk memisahkan orang dari padanya. Anak perempuan dari ibunya, ayahnya. Menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. Coba bayangin. Tuhan datang bukan untuk memberi damai. Tapi Tuhan datang untuk memisahkan kita dari orang yang kita kasihi. Untuk apa saudara hal itu Tuhan mengharapkan? Agar kita semua tertuju kepada Dia, tertuju kepada apa yang diinginkan dan dijanjikannya, yaitu kehidupan yang kekal, saudara. Berat rasanya kalau kita mengatakan di ayat 35, sebab aku datang untuk memisahkan orang yang dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. Ini yang saya katakan. Justru bahkan kita seisi rumah kita adalah musuh-musuh kita. Musuh yang artinya musuh di sini bukan musuh karena kita benci atau tapi kita anggap musuh karena kita membela diri kita untuk kepada siapa? Untuk fokus kepada Tuhan. Jangan kita fokus kepada apa yang dalam kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita fokus overprotective. Sedangkan Tuhan berbicara bahwa Dia datang ke dunia bukan untuk memberi damai kepada kita, tapi untuk memisahkan kita. Ini satu kengerian kalau secara manusia ya. Kita ngeri ya. Gimana rasanya kalau kita sayang sama keluarga kita, terus kita harus membenci, atau bukan membenci, terpisah gitu ya. Itu berat. Tapi itu yang Tuhan mau, saudara. Inilah di sini kita akan belajar dari sini yang mengatakan Pak John juga berkata di sini, Tuhan Pak John memberi pesan ya. Barang siapa tidak memikul salibku, ia tidak layak bagiku. Berarti kita tetap harus pikul salib. Setiap manusia, setiap kita, saudara-saudara, saya dan saudara juga pasti pernah mengalami pikul salib. Karena di balik kita memikul salib itu, maka kita dilayakkan hidup kita oleh Tuhan. Tuhan itu jauh lebih protektif, kata Pak John. Lebih overprotective dari kita. Sebab Tuhan tahu apa yang menjadi perjalanan hidup kita. Tuhan mengerti, Tuhan menciptakan kita sebagai umat pilihannya. Kita harus menjadikan hidup kita ini menurut apa yang menciptakannya. Dan nasihat terakhir Pak John adalah jika kita mengalami masalah sedahsyat apapun yang menimpa kita, percayalah kita menyerahkannya hanya kepada Tuhan saja, saudara. Amin. Karena itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Itulah pesan terakhir daripada. Terima kasih Pak John atas renungan pagi ini yang sangat memberkati kami semua. Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Bu Heni. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semua. Terima kasih buat Pak Widoyo, Pak John yang sudah melayani, juga buat Bu Heni, dan juga buat Ibu Nini. Baik, karena waktu kita akan berdoa, buat permohonan doa. Di antaranya selamat buat Pak Adi yang happy anniversary.
Yang keberapa tuh Pak Andi? Shalom Pak Kenny. Yang ke-21 Pak. Wih, luar biasa. Angkanya sudah masuk angka 2 ya, 21. Baik, Iya. selamat ya Pak Andi. Ya, kita akan doa buat diantaranya buat happy anniversary-nya Pak Andi dan juga buat permohon doa yang lain. Kita buka audionya nanti Pak John kembali untuk berdoa berkat ya Pak John. Pak Yani, Ya, tolong doain aku dong ulang tahun juga hari ini. Iren. oh, anak-anak ya. Makasih Pak. Oke, saya masukin ya. Yuk, silakan. Burela Basikala. Bapak, kami berdoa saat ini buat Pak Fauji Mainar ya Dalam Tuhan. surga pada pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan, Tolong untuk agar Pak Engkau Fauzi memberikan Mainar, senantiasa Ibu penyertaan-Mu untuk Pak mau Fauzi dibawa ke Mainar yang dokter Tuhan, karena hari Pak ini Fauzi akan dari ke dokter kegerahan memeriksa Tuhan. daripada Tuhan tolong, apa Tuhan jamah sembuhkan Pak Fauzi, Tolong. berkati dokter, Tuhan berikan hikmat akal budi agar dapat mendiagnosa, memberikan resep dengan tepat, memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi Pak Fauzi Mainar. Kami juga berdoa buat Pak Rudi agar proses sewa rupanya berjalan dengan lancar. Tuhan tolong buka jalan, campur tangan untuk Pak Rudi, berkati apa yang dia kerjakan jadikan berhasil. Kami berdoa untuk MC Senior Kesbang dan Lembang Bandung agar Tuhan melindungi dalam perjalanan, berkati Tuhan, lindungi Tuhan, para anggotanya semua terbungkus dengan kuasa darah Yesus, tiba di Bandung dengan selamat dan sehat, mereka boleh bersuka cita, bahkan sampai pulang kembali dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Segala Tuhan terima kasih. Berdoa happy anniversary Pak Andi dan Bunda, keluarga mereka yang luar biasa, luar biasa keselamatan mereka Tuhan, rumah tangga Pak Andi berkati dengan subur yang baru, damai sejahtera yang melimpah atas keluarga Pak Andi. Dan kami juga berdoa anak Pak Andi ini berarti di Tuhan, keluarga Pak Andi juga Pak John. Dibuka Pak audionya Pak. Tuhan memberkati engkau Amin. dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang begitu indah dengan Roh Kudus pada pagi hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan yang sungguh diberkati dan yang menjadi kepala bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun, itulah janji Tuhan kepada kita semua. Sama-sama berkata amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak Yani. Terima kasih Terima kasih untuk Bu Pak Heni, Yani, terima kasih Bu Nini. Pak Widoyo. Tuhan berkati Pak Widoyo. Happy anniversary Pak Andi dan Bu Lina. Tuhan Yesus memberkati, Amin. semakin Happy hidup, anniversary damai Pak Andi. sejahtera. Tuhan berkati selalu. Ayo kita buka video kita. Pak Andi boleh bantu Pak yang ulang tahun perkawinan. Baik Pak Kenny. Kita ambil foto siap-siap. 1, 2, 3. Sudah Pak Kenny. Oke, Terima terima Pak kasih Andi. semua. Memberkati. Semua sampai Memberkati Happy Happy Minggu. weekend. Selamat beribadah besok pagi ya. Pak John. Memberkati, saya tutup. Ya, 1, 2, 3 ya.